Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yani Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka. Konten dalam video ini merupakan sudut pandang saya sebelum dan sesudah mempelajari modul coaching berdasarkan kasus-kasus yang pernah saya hadapi. Tentunya ini akan menjadi berbeda dengan opini dan sudut pandang teman-teman. Namun, jadikanlah perbedaan ini sebagai satu pembelajaran yang dapat memperkaya wawasan kita. Ini dia refleksi terbimbing teknik coaching. Coaching merupakan salah satu bentuk pelatihan yang terstruktur dengan coach sebagai pelatihnya. Terstruktur di sini maksudnya adalah seperti ada registrasinya dengan waktu yang terjadwal seperti kapan mulainya, kapan berlatihnya, dan kapan berakhirnya yang diakhiri dengan satu bentuk tanda, contohnya sertifikat atau sebuah inaugurasi. Coaching merupakan salah satu bentuk pelatihan yang coachnya itu haruslah memang seorang yang ahli. Contohnya, jika seseorang ingin belajar tata rias, maka coachnya adalah seorang MUA bersertifikat. Dan dalam konteks sekolah, ketika anak-anak menghadapi permasalahan di sekolah, maka coachnya adalah guru bimbingan konseling. Dan saya merasa sejauh ini coaching banyak dilakukan pada dunia bisnis untuk mengetahui ataupun juga untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan tertentu yang memang dibutuhkan oleh perusahaannya. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Proses coaching juga menjadi kunci pembuka bagi seseorang untuk memaksimalkan potensi dirinya. Karena proses coaching ini lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk coaching konteks sekolah, kita bisa menjadikan coaching sebagai alat untuk memfasilitasi murid kita dalam meningkatkan potensinya. Kita juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah murid kita, rekan kerja kita, dengan pengambilan keputusan akhir ada di tangan mereka. Saya merasa coaching bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan seseorang yang disebut coach itu dapat mendorong coachee atau orang lain memaksimalkan potensinya dengan menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya. Untuk acuan International Coach Federation mengenai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang coach, kompetensi yang sudah saya miliki adalah keterampilan membangun hubungan baik dan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan membangun hubungan baik ternyata sangat dibutuhkan pada proses coaching. Keterampilan membangun hubungan baik menjadi salah satu kunci dasar bagi seseorang untuk menuju kesuksesan. Sikap egois yang kita tunjukkan kepada orang lain akan menimbulkan hubungan yang kurang baik dan membuat image relationship yang tidak baik juga melekat pada diri kita. Trust orang atau kepercayaan orang pun bisa saja berawal dari skill kita dalam membangun hubungan yang baik. Untuk keterampilan berkomunikasi, saya sendiri tidak menyebutnya sebagai keterampilan, tetapi lebih kepada sebuah hobi. Saya memiliki ketertarikan pada leadership. Untuk itu, saya harus melatih diri saya dalam public speaking. Keterampilan berkomunikasi saya dapatkan secara otodidak. Sejak di bangku SMA, saya sudah menjadi seorang penyiar radio swasta di tempat tinggal saya, dan di sana saya bertemu dengan most of them adalah orang-orang yang usianya jauh lebih di atas saya dengan profesi yang berbeda-beda pula. Di sanalah saya dituntut untuk berkomunikasi dengan baik dan menyesuaikan dengan mereka. Namun disitulah keterampilan berkomunikasi saya diasah. Dan ternyata pada keterampilan berkomunikasi saya dalam membangun hubungan baik itu adalah merupakan komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif memberdayakan orang lain, artinya kita juga harus menjadi seorang pendengar yang aktif, tidak selalu menjadi seorang communicator, tapi kita juga harus menjadi seorang good listener.
Teknik coaching yang saya pelajari pada modul ini adalah teknik coaching dengan model Tirta. Teknik yang masih saya harus kembangkan dan latih adalah pada tahapan identifikasi dan rencana aksi. Pada tahapan identifikasi dan rencana aksi, di situ sebagai coach harus mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang positif. Komunikasi asertif akan membantu seorang coach dalam mengatasi permasalahannya dan dapat membangun hubungan yang baik dengan coachee-nya. Di situ memang terdapat beberapa kesulitan ketika kita tidak dapat memahami mereka, kita tidak dapat memahami permasalahan mereka. Untuk itu, perlu sebuah komunikasi yang memberdayakan, kita bisa mendorong mereka untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dan potensi mereka. Kendala yang saya hadapi ketika melakukan praktik coaching dalam komunitas praktisi adalah rasa kurang percaya diri saya. Status saya di sekolah merupakan seorang guru honorer yang merasa tidak pantas jika saya menjadi coach bagi rekan guru saya yang memiliki status dan usia di atas saya. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas diri saya, baik itu sebagai saya pribadi maupun sebagai seorang guru, kemudian mengaplikasikan apa-apa saja yang saya dapatkan dari program guru penggerak yang luar biasa ini. Ketika mereka melihat hasilnya, maka pasti mereka juga akan mengapresiasi karya kita dan saya akan lebih menjadi percaya diri untuk menjadi seorang coach. Demikian refleksi terbimbing dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.